Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali melanjutkan perkuliahan kita, dan pada hari ini alhamdulillah kita adalah pertemuan yang ke-7 dan materi kita hari ini adalah unsur dan pola kalimat. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ejaan, kita membahas tentang huruf kapital, kemudian ada tanda baca, dan kemudian lagi ada diksi. Dan sekarang kita tidak lagi bercerita tentang ejaan, langsung ke kalimatnya. Sebuah kalimat, tentu saja karena sudah tahu semua bahwa kalimat itu adalah gabungan daripada beberapa kata yang mempunyai suatu pikiran yang lengkap. Kita lihat langsung di sini di materinya. Pengertian daripada kalimat adalah satuan bahasa yang mengandung suatu pikiran yang lengkap. Ya, artinya, baru dikategorikan kalimat kalau dia terdiri dari beberapa kata yang punya makna yang lengkap. Bila seandainya maknanya tidak lengkap, maka tidak dikategorikan sebagai sebuah kalimat. Contoh, kursi, meja, dan langit. Ya, itu bukan kalimat. Kenapa bukan kalimat? Karena tidak ada sebuah pemikiran yang lengkap di dalam. Sebuah kalimat paling kurang mengandung suatu subjek dan predikat. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik ataupun tanda tanya ataupun tanda seru. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa sebuah kalimat itu terdiri dari 3 macam. Ada kalimat pernyataan, ada kalimat pertanyaan, dan ada kalimat seruan. Jadi, sebuah kalimat itu diakhiri oleh 3 tanda tadi. Bisa tanda titik, bisa tanda tanya, ataupun tanda seru. Ya, kita lihat unsur-unsur kalimat. Ya, saya yakin kalimat kalian sudah paham semuanya. Unsur kalimat. Ya. Sebuah kalimat tidak lepas dari unsur-unsur, yaitu sebagai berikut. Jadi, dikatakan sebuah kalimat, itu pasti ada unsur-unsurnya. Yang pertama sekali yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu subjek, ataupun tulisannya subjek. Apa itu subjek? Ialah suatu bagian kalimat yang menandai apa yang ingin dinyatakan oleh penulis. Subjek bisa berbentuk sebuah kata benda, frasa kata benda, atau kata kerja. Ya, bisa juga terambahkan kata sifat dan sebagainya. Contoh, Sueb sedang bersepeda. Ya, yang mana subjeknya? Yaitu Sueb. Ya, kenapa Sueb itu sebagai subjek? Karena Sueb itu adalah bagian dari kalimat yang ingin dinyatakan ataupun ingin dijelaskan oleh penulis. Pacar Sueb manis. Tentu saja yang mau dijelaskan itu adalah keadaan si pacarnya. Ya, makanya pacar Sueb itu dikategorikan sebagai subjek. Bersepeda adalah atau bersepeda hobi Sueb. Mana jadi yang menjadi subjeknya? Tentu saja di situ yaitu bersepeda. Karena kita mau menjelaskan kata sepeda di situ, bukan si Suebnya. Kemudian setelah subjek ada yang dinamakan dengan predikat. Ataupun kita biasanya menyebutnya predikat. Tapi yang betul pengucapannya yaitu predikat. Predikat itu apa? Ya, predikat adalah suatu bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh si penulis tentang sebuah subjek. Predikat biasanya berbentuk sebuah kata kerja, frasa kata kerja, frasa numeral, pembilangan, kata benda, frasa kata benda, frasa preposisi, kata sifat, atau frasa kata sifat.
Jadi yang kedua, unsur daripada sebuah kalimat yaitu predikat. Ya, predikat itu apa? Yaitu bagian yang kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Kalau subjek tadi apa yang ingin dinyatakan. Kalau di sini apa yang dinyatakan oleh penulis tentang keadaan subjeknya. Jadi kalau bahasa kita, predikat itu adalah informasi tentang keadaan si subjeknya ataupun perihal tentang keadaan subjeknya. Contoh, kita nulis, kucing itu mati. Kucing itu mati. Mana yang subjek di situ? Yaitu kata kucing. Ya, mati adalah keterangan daripada keadaan si subjek. Makanya dia menjadi predikat. Pulpen saya hilang. Yang mana yang subjeknya? Tentu saja pulpen. Predikatnya mana? Hilang. Kenapa hilang itu menjadi predikat? Karena hilang itu yaitu menyatakan tentang keadaan si subjek. Contoh sini, Andi makan. Mana yang menjadi subjeknya? Tentu saja Andi. Makan ini adalah predikat. Sedang makan juga ini ya predikat. Andi, adik Andi 3 orang. Mana yang menjadi subjek? Tentu saja adik Andi. Ya, satu paket itu. 3 orang adalah keterangan daripada si subjek. Andi pengusaha properti. Mana yang menjadi subjek itu? Tentu saja Andi pengusaha sebagai predikatnya. Pengusaha properti. Satu kalimat ya, satu gabungan daripada kata pengusaha properti. Ya, jadi itu terasa daripada kata benda yang menjadi predikat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga adalah objek. Apa itu objek? Objek ialah bagian suatu kalimat yang melengkapi sebuah kata kerja. Objek bisa berbentuk sebuah kata benda atau frasa kata benda. Bagian kalimat ini terletak pada ataupun setelah predikat berkata kerja aktif transitif. Ya, kata kerja aktif transitif itu ditandai dengan diakhiri dengan kan, i ataupun me. Jadi kalau bahasa kita, kalau ini tidak bisa dipahami, objek itu adalah ya, yang kena tindakan dari keadaan, dari perilaku si subjek. Ya, tentu saja kalau dikatakan tindakan, berarti dia ada kata kerja aktifnya. Contoh, Agil menyayangi Soraya. Ya, menyayangi adalah predikat. Menyayangi itu adalah kata kerja aktif. Soraya itu yang kena tindakan. Berarti kena tindakan di situ adalah sebagai objek. Agil memasukkan bukunya ke dalam tas. Memasukkan bukunya. Mana yang menjadi objek itu? Tentu saja bukunya. Karena bukunya itu adalah kena tindakan. Agil memerankan sang pangeran. Ya, memerankan sang pangeran. Mana yang menjadi objeknya? Tentu saja sang pangeran. Agil sebagai subjek, memerankan sebagai predikat, dan sang pangeran sebagai objek. Ya, ingat saja, objek itu adalah yang kena tindakan. Jadi melempar mangga. Mana yang menjadi objeknya? Tentu saja mangga. Saya membeli buku. Buku itu menjadi objek. Ya, kemudian kita lanjutkan. Yang keempat yaitu pelengkap. Apa itu pelengkap? Pelengkap adalah pelengkap atau komplement sering disamakan dengan objek. Sering disamakan, tapi nggak sama sebenarnya. Padahal pelengkap itu yaitu beda dengan suatu objek.
karena tidak bisa menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Pelengkap mengikuti suatu predikat yang berimbuhan ber, ter, beran, berkan, dan kata-kata khusus. Mana kata-katanya? Yaitu kata merupakan, kata berdasarkan, dan kata menjadi. Contohnya mana? Agil bertubuh kekar. Kekar itu bukan kena tindakan, karena memang sifatnya ataupun bawaan dia. Bertubuh kekar, bertubuh itu predikat, kekar itu yaitu pelengkap. Jadi kekar itu bukan menjadi objek. Kenapa bukan menjadi objek? Karena tidak ada kena tindakan di situ dia. Agil bercucuran keringat. Bercucuran keringat, keringatnya adalah pelengkap. Bercucuran itu sebagai predikat. Ataupun siapa? Dedi menjadi manajer. Ya, manajer ini bukan objek. Ya, karena itu disematkan pada dia. Makanya, manajer itu adalah sebagai pelengkap. Jadi itu kata-kata khusus tadi. Ada merupakan, berdasarkan, dan menjadi. Jadi harus bisa dibedakan yang mana objek, yang mana pelengkap. Ya, pelengkap lihat saja kalau predikatnya adalah kata berimbuhan ber, ter, beran, berkan, ataupun kata-kata khusus, yaitu kata merupakan, kata berdasarkan, ataupun kata menjadi. Ya. Keputusan hakim berdasarkan fakta. Ataupun keputusan hakim berdasarkan fakta di lapangan. Ya, keputusan hakim adalah subjek berdasarkan predikat. Fakta itu bukan objek, tetapi fakta itu adalah pelengkap. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu keterangan. Ini unsur kalimat yang terakhir. Jadi unsur kalimat itu ada 5. Yang pertama subjek, kedua subjek, yang kedua predikat, ketiga objek, keempat pelengkap, dan yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan ialah suatu bagian kalimat yang mempunyai fungsi untuk meluaskan atau membatasi makna subjek ataupun predikat. Sueb tinggal di Jakarta. Sueb subjek, tinggal predikat di Jakarta. Di Jakarta bukan objek, bukan pelengkap, tetapi itu keterangan. Berarti di situ apa? Keterangan tempat. Ya. Dengan adanya keterangan, maka bisa meluaskan atau membatasi makna daripada subjek ataupun predikat. Di situ Sueb tinggal. Ya, kalau dikatakan tinggal, itu kan umum, tinggal di mana saja. Tetapi sudah dibatasi dengan di Jakarta. Berarti maknanya di situ menyepi. Setiap hari Sabtu, Sueb berwisata kuliner. Setiap hari Sabtu, nah itu subjeknya. Sueb berwisata kuliner. Setiap hari Sabtu. Nah, itu keterangannya. Keterangan waktunya. Sueb berwisata kuliner. Sueb predikat, berwisata predikat, kuliner adalah pelengkap. Setiap hari Sabtu. Berarti maknanya luas. Ya. Bisa juga menyempit, artinya ternafikan hari-hari yang lain. Berarti khusus pada hari Sabtu. Walaupun nggak usah kita balik seperti itu kalimatnya. Sueb berwisata kuliner setiap hari Sabtu. Nah, itu lebih jelas lagi. Sueb berwisata kuliner setiap hari Sabtu. Nah, ini kita pindahkan saja. Lebih jelas.
Ini kita pindahkan. Nah, ya, seperti ini. Sueb berwisata kuliner setiap hari Sabtu. Artinya maknanya menyempit khusus pada hari Sabtu. Berarti hari-hari yang lain itu ternafikan. Dah, itu sudah selesai. Unsur daripada sebuah kalimat. Sekarang kita lanjutkan pola kalimat. Apa itu pola kalimat? Kalimat yang kita pakai sesungguhnya bisa dikembalikan ke dalam sebuah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan kata lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar. Sesuai dengan suatu kebutuhan kita, kalimat dasar tersebut kita kembangkan. Yang pengembangannya itu tentu saja didasarkan pada suatu kaidah yang berlaku. Ya, langsung saja ke bawahnya kita lihat. Ya, pola kalimat. Apa itu pola? Yaitu model. Ya, model daripada sebuah kalimat. Ya, yang kita bahas di sini yaitu model dasarnya. Yaitu model dasarnya. Bukan model yang sudah ditambah-tambahkan dengan ataupun sudah digabung-gabungkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Jadi ini patokannya adalah kalimatnya tunggal, bukan kalimat majmuk. Kalau dikatakan tunggal berarti satu kalimat. Ya, dalam satu kalimat itu ada 8 pola kalimat dasar. Yang pertama adalah berpola SP. Apa itu SP? Ya, kalian sudah tahu semua, subjek, predikat. Kalimat dasar tipe ini mempunyai sebuah unsur, yaitu subjek dan predikat. Predikat dalam kalimat tipe ini bisa berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Ya. Mana contoh yang ini kalimatnya? Mereka sedang bersepeda. Mereka sedang bersepeda. Bersepeda itu adalah kata kerja, subjek, predikat. Ibunya guru SMA. Ibunya itu kata subjeknya, guru SMA yaitu predikatnya. Pemandangan itu indah. Pemandangan itu subjek, indah adalah predikat. Peserta pengajian ini subjek 110 orang. 110, nah ini kurang 10 orang. 110 orang ini adalah predikat. Nah, itu pola kalimat dasar yang pertama. Yang kedua, pola kalimat dasar yang kedua adalah SPO, subjek, predikat, objek. Ya. Mana contohnya? Di sini mereka merangkai karangan bunga. Mereka sedang merangkai. Mereka subjek sedang merangkai predikat karangan bunga objek. Ya, yang mudah saja kita ambil contoh kalimatnya yaitu Andi membeli buku. Itu SPO. Mahasiswa mengikuti ujian. Mahasiswa subjek mengikuti predikat ujian objek. Nah, kemudian kita sambung. Yang ketiga, SPPL, subjek predikat pelengkap. Contohnya mana? Anaknya beternak kambing. Adapun Andi bermain bola. Andi bermain bola. Andi subjek, bermain predikat, bola pelengkap. Di sini contohnya anaknya beternak kambing. Kemudian SPOPL,
SPOP, subjek, predikat, objek, pelengkap. Ini udah tambah lagi, subjek, predikat, objek, pelengkap. Mana contohnya? Dia mengirimi ataupun mengirimkan saya surat bunga, nggak nyambung ini. Ini kita edit, salah contohnya. Ya, surat bunga, ya ini surat bunga kan membingungkan, ya, tapi kita ganti dia uang. Ya, dia mengirimkan saya uang. Dia mengirimkan saya, ya, artinya dikirimnya untuk kita sebagai objeknya. Apa yang dikirim? Uang. Nah, itu subjek, predikat, objek, pelengkap. Ibu membelikan saya baju baru. Ibu membelikan saya baju baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, saya sebagai objek. Kenapa saya disebut objek? Kan kita yang dibelikan kan untuk kita. Baju. Jadi baju itu, ataupun baju baru adalah pelengkapnya. Kemudian yang kelima, SPK. Subjek, predikat, keterangan. Subjek, predikat, keterangan. Mana contohnya? Mereka berasal dari Jakarta. Mereka berasal dari Jakarta. Ataupun yang lebih mudah lah. Saya pergi ke kampus. Saya subjek, pergi predikat, ke kampus, ke keterangan. Nah, yang berikutnya SPOK. Nah, ini udah mudah lagi. SPOK, subjek, predikat, objek, ke keterangan. Ya, berarti tambahan dari tadi SPO tambah K satu lagi. Kami memasukkan buku ke dalam tas. Kami subjek memasukkan predikat buku objek ke dalam tas keterangan. Ataupun saya membeli buku ataupun saya membeli baju di toko. Saya membeli baju SPO di toko K ataupun ke keterangan. Dan yang berikutnya, yang ketujuh, SP pel K. SP pel K, subjek, predikat, pelengkap, ke keterangan. Contohnya mana? Ya, Soraya bermain sepeda. Soraya bermain sepeda. Soraya bermain sepeda, SPK, di lapangan. Tambah ke keterangan. Ataupun Andi bermain bola di lapangan. Sama saja. Andi bermain bola di lapangan. Joko berenang. Nah, nggak bisa. Joko berenang SP di sungai. Itu SPK. Joko berenang di sungai itu SPK, bukan SP pelka. SP pelka harus ada, ya, setelah ini harus ada pelengkapnya dulu baru K-nya. Contoh tadi, Andi bermain bola di lapangan. Ya, yang terakhir, SPO pelka. Nah, ini borong semua. SPO pelka. Subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Mana contohnya? Ayah mengirimi saya uang setiap bulan. Ya, ayah mengirim saya uang setiap bulan.
Contohnya, di sini mengirimi anaknya, karena ganti saya saja. Ayah mengirimi saya uang, itu SP Opel. Tambah keterangan setiap bulan, atau setiap minggu, atau setiap tahun. Nah, itu contoh SP Opel K. Udah, berarti itu udah selesai semua. Jadi pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia itu ada 8 pola kalimat dasar. Kalau dikatakan pola kalimat dasar, tentu saja kalimat dasar yaitu kalimat tunggal. Artinya bukan gabungan daripada beberapa kalimat. Ya, jadi pola kalimat dasar itu ada 8. Yang pertama ada SP, ya, kemudian ada SPO, ada SPPL, ada SP Opel, ada SPK. Kemudian ada SPOK, ada juga SPPLK, dan terakhir ada SPOPLK. Nah, itu pola kalimat. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis kalimat. Kalimat mempunyai berbagai jenis kalimat. Kalimat mempunyai berbagai jenis, antara lain. Kalimat mempunyai beberapa jenis, antara lain. Yang pertama, kalimat tunggal. Nah, ini yang cerita tadi, kalimat tunggal. Kalimat tunggal ialah sebuah ataupun suatu kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat, yaitu hanya mempunyai satu subjek, satu predikat, satu objek, dan seterusnya. Jadi yang cerita di atas, yang 8 pola itu semuanya kalimat tunggal. Artinya, kalimat tunggal itu adalah kalimat yang hanya punya satu pola saja. Tapi kalau sudah gabungan daripada beberapa pola kalimat, itu bukan lagi kalimat tunggal. Sudah menjadi kalimat majemuk. Ya, kita lihat langsung. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk ialah suatu kalimat yang memiliki dua buah pola kalimat atau lebih. Ya. Kalimat majemuk terdiri dari suatu induk kalimat dan anak kalimat. Cara untuk membedakan sebuah anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsi. Ya, konjungsi itu kata sambungnya. Induk kalimat tidak memuat suatu konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada anak kalimat. Setiap kalimat majemuk memiliki sebuah kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat ini bisa diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakan. Kalimat majemuk mempunyai ciri-ciri, mempunyai jenis-jenisnya, yaitu, kita jelaskan dulu kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu adalah gabungan daripada beberapa buah pola kalimat. Ataupun bahasa lainnya, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal ataupun gabungan daripada buah pola kalimat atau lebih. Setiap kalimat majemuk tentu saja terdiri daripada induk kalimat dan anak kalimat. Untuk menggabungkan kedua induk kalimat dan anak kalimat, yaitu digunakan konjungsi, yaitu kata penghubungnya. Dia tidak ke kampus. Itu satu kalimat, ada kalimat tunggal. Dia tidak ke kampus ataupun dia tidak hadir karena sakit. Kalau sudah ada karena, itu menyatakan sudah dia menjadi kalimat majemuk. Karena itu adalah konjungsi. Asalnya dia tidak hadir, dia sakit. Untuk menggabungkan keduanya, diletakkanlah karena. Jadi itu gabungan dua buah kalimat. Saya terlambat karena
telat bangun pagi. Itu kan gabungan dari dua kalimat. Saya terlambat, satu kalimat. Saya telat bangun pagi, satu kalimat lagi. Digabungkan menjadi saya terlambat karena telat bangun pagi. Nah, sekarang kita lihat jenis kalimat majemuk. Jenis kalimat majemuk yang pertama yaitu kalimat majemuk setara. Apa itu kalimat majemuk setara? Yaitu penggabungan dua buah kalimat atau lebih yang kedudukannya sejajar ataupun sederajat. Ya, contoh sini, Tukiem pergi ke sekolah, sedangkan Soeb berangkat ke kampus. Mana dikatakan sejajar? Ke sekolah, ke kampus, biasanya sama aja. Kedudukannya sama. Makanya dikatakan itu kalimat majemuk setara. Ya. Walaupun siapa, nggak usah tukiem lah. Ya. Joko berjualan sepatu, sedangkan Ririn berjualan pakaian ataupun berdagang pakaian. Ya sama saja kedudukannya, makanya dikatakan majemuk setara. Kemudian yang kedua, kalimat majemuk rapatan. Apa itu kalimat majemuk rapatan? Yaitu gabungan beberapa kalimat tunggal dikarenakan subjek, predikat, atau objeknya sama. Maka pada bagian yang sama hanya disebutkan sekali saja. Contoh, Adi setiap hari kerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok. Mana digabungan di situ? Ya, mana yang sama? Yaitu di situ subjek dan predikatnya. Asalnya di situ yaitu 3 kalimat. Mana 3 kalimat? Andi setiap hari kerjaannya hanya tidur. 1. Yang kedua, Andi setiap hari kerjaannya hanya makan. 2. Yang ketiga, Andi setiap hari kerjaannya hanya merokok. 3. Maka yang sama, Andi setiap hari kerjaannya hanya, itu semuanya dihapus. Makanya tinggal Adi setiap hari kerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok. Itu 3 kalimat. Contoh yang lain mana? Saya membeli buku, pulpen, dan penggaris. Asalnya 3 kalimat. Saya membeli buku, saya membeli pulpen, dan saya membeli penggaris. Jadi yang sama, saya membeli itu semuanya dibuang. Makanya menjadi ya satu kalimat majemuk rapatan. Dan yang berikutnya, kalimat majemuk bertingkat. Apa itu kalimat majemuk bertingkat? Adalah penggabungan dua buah kalimat atau lebih dari kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Kalau yang di belakang kedudukannya, kalau setara kedudukannya sama. Majemuk bertingkat kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat sebuah unsur induk kalimat dan anak kalimat. Pada anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada sebuah induk kalimat. Nah, mana contohnya? Ayah mencuci mobil. Itu satu kalimat. Itu satu kalimat tunggal. Ketika matahari berada di ufuk timur. Mana kalimatnya di situ? Matahari berada di ufuk timur. Mana konjungsinya? Ketika. Antara ayah mencuci mobil dan matahari berada di ufuk timur itu kan tidak ada hubungan sama sekali. Kedudukannya berbeda. Dijadikan satu kalimat dengan meletakkan konjungsi yang sesuai. Makanya jadilah di situ kalimat majemuk bertingkat. Karena malas ataupun Andi malas, Andi tidak naik kelas karena malas. Itu juga majemuk bertingkat. Mana kalimatnya? Yaitu Andi tidak naik kelas.
Kemudian Andi tidak naik kelas. Tidak naik kelas dengan malas kan dua hal yang tidak ada hubungannya ataupun berbeda kedudukannya. Digabungkan menjadi sebab akibat situ dengan menambahkan konjungsi karena, maka di situ adalah kalimat majmuk bertingkat. Dan yang terakhir, kalimat majmuk campuran. Apa itu kalimat majmuk campuran? Yaitu suatu gabungan antara kalimat majmuk setara dan kalimat majmuk bertingkat. Jadi di sini kalau dikatakan majmuk campuran adalah gabungan dua buah pola kalimat majmuk. Kalau kalimat majmuk sendiri adalah kalimat gabungan daripada dua buah kalimat tunggal. Tetapi kalau menjadi majmuk campuran adalah gabungan dua buah pola kalimat majmuk. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 buah kalimat. Ini udah pasti. Karena kalau masih 2 kalimat, gabungan daripada 2 buah kalimat tunggal, itu pasti larinya kalau nggak ke mana tadi? Ke majmuk bertingkat, ataupun larinya ke majmuk setara. Contohnya mana? Tony bermain PS dengan Kevin. Itu satu. Dan Rina bermain boneka di kamar ketika saya datang ke rumah. Rina bermain boneka di kamar. Ada 2. Ketika saya datang ke rumah. Saya datang ke rumah. 3. Rina bermain bola, bermain boneka di kamar ketika saya datang ke rumah. Ya, tanpa ada misalkan ini, tanpa kita tambahkan Tony ini kita post. Nah, kita tinggal Rina bermain boneka di kamar ketika saya datang ke rumah. Ataupun kita bahasakan Tony bermain PS dengan Kevin ketika saya datang ke rumah. Itu masih majemuk bertingkat. Tetapi kalau udah digabungkan seperti ini, Tony bermain PS dengan Kevin dan Rina bermain boneka di kamar. Nah, ini kalau ini saja yang saya tandai saja itu kalimat majmuk setara. Tapi kalau saya gabungkan menjadi ini saja. Nah, ini Rina bermain boneka di kamar ketika saya datang ke rumah. Ini yaitu kalimat majmuk bertingkat. Gabungan dua buah pola kalimat majmuk. Di sini gabungan dua buah kalimat majmuk setara dan gabungan kalimat majmuk bertingkat menjadi kalimat majmuk campuran. Oke, selesai materinya. Ya, jadi kita ulangi bahwa unsur dan pola kalimat, ya kalimat adalah gabungan daripada beberapa kata yang mempunyai sebuah pikiran yang lengkap. Kemudian ada unsur-unsur kalimat, ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan pola kalimat ada 8 pola kalimat dasar, SP, SPO, SPPL, SPOPL, SPK, SPOK, SPPLK, dan SPOPLK. Dan jenis kalimat ada 2, ada kalimat tunggal dan ada kalimat majmuk. Kalimat majmuk ada 4 macam, majmuk setara, majmuk rapatan, majmuk bertingkat, dan majmuk campuran. Oke. Sekian materi dari saya hari ini. Terima kasih. Dan jika ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentarnya. Terima kasih. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.